Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman pada malam hari ini, mari bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita memohon pimpinannya. Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian dan doa-doa kami dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk menuntun kami, supaya kami belajar bagaimana kami boleh menjadi orang yang sabar di dalam kehidupan ini. Dan kami secara khusus mau belajar bagaimana Engkau menolong dan menuntun kami untuk menjadi manusia-manusia yang sabar. Berkati pemberitaan firman pada malam hari ini, dan juga berkati setiap kami yang akan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama membaca dari Efesus 4, Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Saya akan membacakan surat Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Lalu kita juga akan melihat dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang terakhir kita akan membaca dari surat Yakobus. Kita akan membuka surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Pada hari ini ketika kita bicara tentang kesabaran, kita tahu sabar adalah salah satu dari buah roh. Salah satu aspek dari buah roh yang seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen, terlebih lagi kalau kita seharusnya bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tetapi ngomong-ngomong tentang kesabaran, apakah ini adalah sesuatu yang relevan untuk kita? Karena kalau kita lihat di dunia sekitar kita, di budaya di sekitar kita, sebetulnya semakin lama manusia itu semakin punya low tolerance terhadap frustration. Jadi kita itu mudah merasa frustrasi. Kita itu mudah merasa gelisah kalau ada sesuatu yang takes time, yang takes proses, yang butuh waktu. Saudara, kita hidup di zaman yang serba praktis dan instan. Kalau kita mau mengenal seseorang, mau cari pasangan, saudara, kita bisa langsung pakai aplikasi. Dan kadang-kadang bisa langsung ketemu, tanpa komunikasi panjang lebar bisa langsung masuk ke dalam hubungan yang intim. Seolah-olah intim. Saudara, kalau saudara buka aplikasi mau beli ini dan itu, ada pilihan instant courier. Kalau saudara mau ngecas handphone zaman sekarang ada yang namanya fast charging. Kalau kita cari obat yang bisa kasih kita kesembuhan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Saudara, jadi kita hidup di zaman yang sangat menekankan practicality dan juga kenyamanan dan juga speed. Sehingga ketika kita bicara tentang kesabaran, apakah ini adalah sesuatu yang relevan untuk kita sebagai orang Kristen? Karena kita hidup di zaman yang mendesak kita untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat. Nah, bukan cuman itu, sebagai orang Kristen kita tahu yang namanya kesabaran itu sebetulnya dimiliki oleh setiap orang. Dengan kata lain, kita gak perlu jadi orang Kristen, pengikut Kristus untuk bisa sabar. Saudara, heran sekali kalau misalnya kita jujur, kita lihat orang-orang di sekitar kita, mungkin saudara, sahabat yang punya kepercayaan yang lain. Saudara, kadang-kadang kita bisa menemukan orang yang begitu sabar. Ya. Dan saudara tahu, sebetulnya yang namanya spiritual maturity dengan emotional maturity itu adalah sesuatu yang paralel. Jadi kedewasaan rohani dan dewasa secara emosional seharusnya nggak bisa dipisahkan. Ya, saudara, tapi masalahnya kita seringkali lihat ada begitu banyak orang yang kelihatannya dewasa secara emosional. Padahal belum tentu dia spiritually mature. Nah, sehingga kok bisa ada fenomena seperti ini?
Saudara, kita nggak perlu heran, karena memang secara natural, kita yang dibesarkan di dalam keluarga yang punya pola komunikasi yang baik. Yang terbiasa ekspresif, menyampaikan segala sesuatu secara dialogical. Saudara, kita akan melihat orang-orang yang lahir di dalam keluarga yang seperti itu, secara natural akan punya yang namanya kesabaran. Sigmund Freud itu bilang, karakteristik, trait, karakter dari seorang manusia itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh apa yang mereka alami di dalam pengalaman hidup mereka, sehingga ini adalah sesuatu yang deterministik, saudara. Artinya nggak perlu tahu apa agama seseorang, apa kepercayaan seseorang, kalau memang secara nurture dia dibesarkan di dalam lingkungan yang kondusif, secara deterministik dia akan menjadi orang yang sabar. Nah, sehingga gak heran kita tahu sekarang banyak orang-orang yang berpikir gak perlu agama, gak perlu kenal Tuhan untuk jadi orang yang baik. Lalu kita tahu kesabaran itu bisa jadi cuman personality trait. Ada orang yang memang cenderung sabar. Kenapa? Karena cuek. Karena punya sikap memang di rumah ya budayanya cuek. Dan kita tahu misalnya ada orang juga yang terlihat sabar tapi sebetulnya dia itu terlatih untuk detach. Gak mau punya relasi yang terlalu dekat dengan orang lain karena itu bisa menyakitkan. Sehingga ada budaya detachment, saudara. Tetapi apakah orang yang detached adalah orang yang bisa dibilang sebagai orang yang sabar? Saudara, ada kepercayaan yang memang mengajarkan bahwa akar dari segala penderitaan adalah attachment. Sehingga supaya kamu gak marah, supaya kamu gak perlu menderita karena kamu punya expectation terhadap orang lain, mending kamu expect nothing. Nah, orang yang seperti ini bisa seolah-olah sabar. Tetapi apakah betul ketika kita detached, kita bisa dibilang sebagai pribadi yang sabar? Dan sebagai orang-orang Kristen, umumnya kita memang dipanggil untuk menjadi orang yang polite, untuk menjadi orang yang sopan. Sehingga kita terbiasa merepress perasaan kita, saudara. Saya tumbuh di dalam keluarga di mana saya selalu diajarin untuk mendahului orang lain. Harus nice, harus sopan. Kalau kamu punya kekesalan tertentu, kamu gak boleh langsung ungkapin atau bahkan kamu simpen itu. Nah, sehingga lucu sekali, saudara. Akhirnya saya itu terbentuk maksudnya, menjadi orang yang bisa cenderung sabar sama orang-orang lain. Tetapi gak bisa sabar sama keluarga inti. Karena memang dari dulu diajarin kalau ketemu orang lain, kalau ketemu saudara jauh atau siapapun itu, kamu harus belajar mendahului mereka. Nah, jadi ini adalah pola yang terbiasa. Saya bisa sabar sama semua orang. Saya bisa sabar sama jemaat, saya bisa sabar sama rekan kerja. Saya jadi orang yang easy going, cincai. Tetapi sama keluarga sendiri gak bisa. Karena terbiasa menahan perasaan. Dan sebetulnya di dalam hati kecil saya ketika saya merenungkan tentang kesabaran, saya tahu seringkali saya menyimpan rasa jengkel, rasa dongkol terhadap keluarga. Ya, yang ngajarin dari dulu selalu harus nyimpen. Gak boleh diungkapin. Sehingga sekarang dikit-dikit kalau balik ke rumah dan ada sesuatu, saudara, saya mudah ke-trigger. Ada kemarahan yang direpress. Mungkin dalam hati saya berpikir, kenapa harus selalu mendahului orang lain? Kenapa gak boleh jujur apa adanya? Sehingga saudara, kita melihat ketika kita bicara tentang kesabaran, sebetulnya ini adalah sesuatu yang gak boleh kita lihat secara simplistik, saudara. Di balik kesabaran selalu ada sisi-sisi yang lain. Kalau kita baca misalnya di dalam 1 Korintus 13, Paulus itu mengingatkan ada give and take yang sebetulnya transaksional, yang sebetulnya manipulatif. Seolah-olah seseorang itu bisa mengasihi. Di situ Paulus kasih contoh yang real, saudara. Ada orang yang membagi-bagikan semua yang ada padanya, membagi-bagikan hartanya buat orang lain.
Bahkan ada orang yang sampai memberi dirinya untuk dibakar, menderita untuk orang lain. Tapi Paulus bilang, kalau semuanya itu gak dilakukan di dalam kasih, maka semuanya itu gak ada artinya. Nah saudara, sehingga kita perlu berpikir, kalau bahkan orang yang menyerahkan semua yang ada pada miliknya untuk orang lain, menderita untuk orang lain, saudara, ini adalah sesuatu yang spektakuler. Tapi Paulus warning, ini belum tentu kasih. Saudara, kalau hal yang sebesar itu aja belum tentu kasih, apalagi kesabaran. Saudara, kalau dibandingkan membagi-bagikan harta, dibandingin sabar, memberi diri untuk menderita, bahkan sampai rela dibakar. Dibandingin sabar, saudara, mana yang lebih spektakuler? Sehingga kita harus melihat, memang di dalam kehidupan ini seringkali kita itu terbiasa untuk melakukan hal yang baik. Saya gak bilang kita adalah orang-orang yang, dalam tanda kutip, jahat. Kita adalah orang-orang yang beragama, mungkin kita tumbuh dan besar di sekolah Kristen, sehingga kita terbiasa untuk melakukan sesuatu yang nice, sesuatu yang baik. Tapi biasanya di balik semuanya itu, kita tahu kebaikan kita itu selalu berpusat pada diri sendiri. Dan kita harus paham saudara, kalau kebaikan yang kita lakukan itu gak dikaitkan dengan pengalaman atas apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk diri kita, atas anugerah yang Tuhan Yesus terima untuk diri kita, atas kesabaran Tuhan Yesus untuk diri kita, saudara, maka perbuatan baik yang kita lakukan mungkin adalah perbuatan baik yang self-centered. Di dalam 1 Korintus 13, Paulus lagi ngomong ke komunitas Kristen. Dan kita tahu memang sebagai manusia kita punya natur yang manipulatif. Saudara, seringkali kita sabar sama orang supaya orang lain itu kooperatif sama kita. Dan seringkali juga di dalam sebuah hubungan kita itu mencoba untuk jadi orang yang sabar karena kita enjoy being a good person. Saudara tahu seringkali kita itu bisa bertahan di dalam relationship yang unhealthy. Kita bisa bertahan di dalam relasi yang sebetulnya gak sehat. Mungkin kita nemenin seseorang, kita merasa kita lagi sabar sama dia. Kita ngerasa kita lagi mengasihi orang ini. Seolah-olah kita itu penuh pengertian, mau mendampingi. Saudara, saya pernah mengalami hal seperti itu. Berada di dalam sebuah relasi atau misalnya berada di dalam sebuah pertemanan, menemani seseorang yang punya kelemahan, dan saya bertahan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi dan kalau saya lihat ke belakang, sebetulnya itu adalah relationship yang unhealthy. Tapi I want to keep the relationship. Why? Rupanya karena saya enjoy being a nice guy. Saya merasa signifikan saudara. Ketika saya itu merasa baik mendampingi orang yang punya kelemahan tertentu. Mendampingi orang yang terluka. Saudara, padahal kalau boleh jujur, kehadiran itu gak mengubah apa-apa. Seringkali kita pikir kita ini cukup sabar, padahal karena kita sabar, kita seringkali mengasihi dan melakukan yang namanya kompromi. Sehingga kasih kita itu bisa menjadi kasih yang membiarkan. Dan sebetulnya orang yang seperti ini punya masalah dengan self-image. Dia meletakkan keberhargaan dirinya di dalam apa yang orang lain lihat. Di dalam apa yang dirinya lihat dari diri dia sendiri. Kalau terlihat sabar, maka aku jadi orang yang baik. Sehingga sebetulnya seringkali kita butuh validasi. Dan kita melakukan itu di dalam relasi-relasi yang kita lakukan. Yang kita jalani dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, padahal niceness. Seringkali kesabaran itu kita lihat sebagai niceness. Saudara, niceness itu bukanlah sesuatu yang sama dengan goodness. Orang yang controlling selalu appear nice. Orang yang controlling selalu appear sabar. Dan
Dan seringkali orang yang merasa dirinya sabar, sebetulnya cuma orang yang gak mau konflik. Orang yang gak mau go through the hard way. Orang yang gak mau komunikasi secara real. Daripada konflik susah-susah komunikasi, mending kita lupain yang susah-susah dan kita berdiam diri aja. Saling menerima satu sama lain. Apakah itu bisa dibilang sebagai kesabaran? Sehingga persoalannya sekarang, bagaimana kita tahu kesabaran kita adalah kesabaran yang sehat? Bagaimana kita tahu kesabaran kita adalah kesabaran yang membangun? Saudara, saya mau jujur, gak semua kesabaran yang kita pikir adalah sesuatu yang baik sebetulnya membangun. Di dalam pengajaran filsafat Yunani, seorang filsuf terkenal yang bernama Aristotle pernah menggagas sebuah pemikiran. Nah, dia bilang kalau misalnya kita mau menentukan sebuah perbuatan, menilai sebuah perbuatan itu betul-betul bajik atau enggak, betul-betul perbuatan yang pantas untuk dilakukan atau enggak, kita harus bisa mengukur. Saudara, ada beberapa contoh. Misalnya, kita tahu ada orang-orang yang punya trait pengecut. Artinya dia ini takut, gak punya keberanian. Saudara, orang yang takut adalah orang yang kurang keberanian. Sehingga rasa takut yang berlebihan itu gak bisa membuat seseorang jadi orang yang bajik. Gak bisa membuat seseorang menjadi punya karakter yang strong. Oke? Jadi di sisi kiri ada orang yang penakut. Dia kurang keberanian. Tapi di ekstrim yang lain ada orang yang terlalu berani. Ini adalah orang yang nekat. Saudara, orang yang nekat itu beda sama orang yang pemberani. Orang yang nekat itu adalah orang yang gak pikir panjang resikonya apa. Sehingga meskipun kelihatannya berani, sebetulnya dia gak betul-betul berani. Sebetulnya dia mengabaikan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Keberanian yang sesungguhnya adalah keberanian yang berada di tengah. Yang namanya berani berarti ada rasa takut yang harus dihadapi. Kalau gak dealing dengan rasa takut itu gak bisa dibilang sebagai keberanian. Sehingga antara orang yang nekat, berani, dan penakut, kita harus menjadi orang yang di tengah-tengah, saudara. Gak boleh sampai penakut tapi gak boleh juga nekat. Saudara, Aristotle itu memberikan contoh-contoh yang lain. Ada orang yang pelit. Ada orang yang generous. Tapi ada juga orang yang suka menghambur-hamburkan apa yang menjadi milik dia. Artinya kalau kasih sesuatu itu selalu berlebihan, selalu gak ditakar. Dan gifts yang dia kasih ke orang lain itu malah bisa jadi merusak, membangun. Gak membangun tapi malah bikin orang jadi spoiled. Di sisi lain ada orang yang malas, sloth, dosa kemalasan. Selalu menunda, selalu procrastinate. Lalu ada orang yang punya keinginan, punya ambition. Saudara, ambition di dalam pandangan Aristotle bukanlah sesuatu yang buruk. Tanpa ambition seseorang itu gak bisa maju di dalam hidupnya. Tapi ada orang yang berlebihan, over ambitious, maka itu dinamakan greed, keserakahan. Ada orang yang selalu menyimpan rahasia, secrecy. Gak pernah mau cerita, gak berani ngomong tentang apa yang dia alamin. Saudara, kalau ada orang yang seperti ini di dalam kelompok kecil, kita susah untuk bertumbuh. Gak pernah mendisclose apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Gak pernah mendisclose apa yang menjadi perasaannya. Tapi ada orang yang honest. Dia berani untuk bercerita apa adanya. Cuman ada juga orang yang berlebihan. Yang gak penting pun diceritain. Atau kadang-kadang suka bocorin rahasia orang misalnya. Suka kepo, suka ngegosip. Sehingga ada dua ekstrim di kanan kiri. Ada orang yang gak berani cerita, ada orang yang terlalu banyak cerita. Dan kita harus berada di tengah-tengah. Sekarang, di dalam konteks kesabaran. Kita tahu seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang pemarah. Artinya dia gak punya kesabaran sama sekali. Sumbu pendek gitu ya, dikit-dikit marah. Tapi di sisi lain ada juga orang yang seolah-olah terlalu sabar.
selalu menemani. Dan kita pikir ini adalah trait dari orang Kristen. Selalu menemani. Bahkan di dalam relationship yang unhealthy dan toxic sekalipun, saudara. Seringkali bahkan kebaikan dia itu disalahgunakan sama orang lain. Saudara pernah gak punya pengalaman? Saudara lihat orang yang terlalu baik itu justru malah di-misuse. Kebaikannya itu justru malah diinjak-injak. Malah dieksploitasi. Diminta pelayanan selalu mau, akhirnya dimintain pelayanan terus setiap minggu. Wah, kita pikir ini adalah orang yang easy going. Orang yang sabar, rajin pelayanan. Dan akhirnya kita mengeksploitasi. Padahal orang yang selalu say yes adalah orang yang punya masalah. Dia gak bisa betul-betul mungkin berkomunikasi, jujur terhadap perasaannya. Sehingga bicara tentang kesabaran, kita itu harus jadi sabar yang seperti apa sih? Paulus udah kasih warning. Gak semua perbuatan yang seolah-olah baik, betul-betul baik. Ketika kita berada di dalam sebuah relationship dan kita selalu pakai topeng sabar. Padahal kita gak berani address the real issue. Kita gak berani ngomong kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang concerning atau salah atau gak membangun. Apakah itu bisa dipertahankan? Ketika sebetulnya di balik kesabaran, kita hanya menikmati bayang-bayang kita, self-image kita yang kita lihat. Wah, aku ini orang yang sabar, aku ini orang yang baik. Dan kita enjoy being a good person. Tapi goodness itu gak pernah membangun karena kita selalu lari dari konflik. Kita gak pernah speak eye to eye. Apakah itu bisa dibilang sebagai kesabaran? Secara khusus dalam konteks komunitas di mana kita tahu kesabaran itu seharusnya menolong kita untuk saling membangun. Saudara, Jordan Peterson pernah mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dia bilang, when we love someone, ketika kita mengasihi seseorang, we do not love them despite their flaws. We love them because of their flaws. We do not love them despite their limitations, but we love them because of their limitations. Saudara, kita seringkali mendengar, kalau kamu menyayangi seseorang, you have to love them despite of their flaws. Artinya apa? Artinya gak peduli seseorang itu punya keburukan seperti apa, punya kelemahan seperti apa, kamu harus terima apa adanya. Despite their flaws. Gak peduli orang itu jengkelin, dongkolin, kita dituntut untuk mengasihi. Saudara, tetapi kadang-kadang ini menjadi persoalan. Karena when we love someone, despite of their flaws, yang kita lakukan adalah kita menutup mata kita terhadap kelemahan orang lain. Artinya kita cuek, ya udahlah terima aja. Artinya kita telan mentah-mentah. Bahkan kalau orang itu punya masalah kepribadian, kita tend to ignore. Karena kita dituntut untuk mengasihi, terlepas dari kelemahannya. Saudara, itu terjadi di dalam relasi yang kita lakukan, yang kita jalani. Orang tua anak, dengan pasangan, dengan pacar, dengan sahabat, dengan rekan pelayanan. Tapi menariknya Jordan Peterson bilang, no. You do not love them despite of their flaws. You do not love them despite of their limitations, but you love them because of their flaws, because of their limitations. Justru kamu mengasihi karena kelemahan itu. Saudara, apa bedanya despite dan because? Saudara, ketika kita mengasihi seseorang despite of their flaws, yang kita lakukan adalah kita menutup mata. Kita cenderung cuek. Kita cenderung sebetulnya detach. Tetapi ketika kita mengasihi seseorang karena kelemahannya, itu artinya kita membuka mata lebar-lebar terhadap kekurangannya. Itu artinya kita gak menutup-nutupi apa yang menjadi kelemahannya. Itu artinya kita gak pura-pura ngomong, enggak lah dia itu orang yang baik kok sebetulnya. Saudara, seringkali kita melakukan hal itu. Mempositif-positifkan sesuatu yang sebetulnya gak positif.
Dan apakah itu bisa dibilang sebagai kesabaran yang membangun? Saudara, Petrus pernah menulis hal yang sama. Love covers multitudes of sin. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Pelanggarannya itu dimention, disebut. Kalau kita mau menutupi kelemahan seseorang, kalau kita belajar untuk sabar, saudara, artinya kita membuka mata terhadap kelemahan mereka. Bukan asal sabar padahal sebetulnya cuek dan detached. Bukan asal nemenin tapi kita gak pernah treat the real issue. Saudara, itu bukan kesabaran yang membangun. Sehingga saudara, orang-orang yang enjoy being nice sebetulnya seringkali itu detached. Di dalam gereja sekalipun kita terbiasa dengan budaya niceness. Kita selalu menampilkan yang baik, mencoba untuk friendly, tapi ujung-ujungnya kita cuma jadi orang yang permisif. Banyak kompromi, terlalu banyak mungkin toleransi yang sebetulnya gak membangun. Saudara, apakah itu kasih yang dikehendaki oleh Kristus? Kita bisa jadi orang yang seolah-olah over attached di sisi yang lain. Seolah-olah kita temenin terus. Padahal kita cuma enjoy being nice. Saudara, kita takut kalau kita marah, nanti orang bakal bilang kita ini pemarah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita harus ingat di dalam 1 Korintus 13. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima tadi, Paulus bilang satu hal. Kasih tidak pernah mementingkan diri sendiri. Kasih tidak pernah mencari kepentingan diri sendiri. Gak pernah memegahkan diri sendiri. Saudara, di ayat yang pertama Paulus itu bilang, kalau aku menyerahkan semua yang ada padaku untuk dibagi-bagikan bagi orang yang miskin. Kalau aku memberi diriku untuk dibakar, tapi kalau aku gak punya kasih itu gak ada artinya. Lalu dia melanjutkan, kasih itu sabar. Saudara, heran banget. Dia habis mengkritik sebuah perbuatan yang kayaknya penuh dengan kasih yang spektakuler. Terus dia melanjutkan dengan hal yang simple, kasih itu sabar. Kok bisa? Saudara, kita belajar bukan kasih yang besar yang Tuhan inginkan, tetapi kasih yang benar. Kasih yang gak self-oriented. Kasih yang gak self-seeking. Saudara, jadi kita gak cuman detach, gak boleh detach sama orang lain, tapi kita juga gak boleh over-attach. Kadang-kadang ketika kita over-attach, kita perlu paham kenapa kita over-attach. Apakah ini betul-betul kasih? Apakah ini betul-betul sabar? Atau aku cuman making use of the relationship supaya aku terlihat sabar? Tanpa kita address the real issue, tanpa kita berani berkonflik. Tanpa kita berani gak setuju. Apakah orang yang sabar gak boleh gak setuju? Saudara, kalau saudara melihat di 1 Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Di situ Yakobus berkata, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudara ingat tadi, ketika kita berusaha untuk mengasihi seseorang, we love them because of their flaws. Artinya kita itu engage, ada attachment. Kita harus belajar untuk mendengar. Bukan detach, bukan cuek. Lalu di situ Yakobus melanjutkan, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah, bukan artinya gak boleh marah. Lambat untuk berkata-kata bukan artinya kita itu gak boleh mengekspresikan apa yang menjadi concern kita. Sehingga ketika kita ngomong tentang kesabaran pada malam hari ini, saudara, mari kita sama-sama mengingat bahwa kesabaran itu gak sama dengan aku cuek, aku detach, aku seolah-olah sabar tapi aku cuman playing nice. Gak betul-betul dealing dengan masalah-masalah di dalam konflik yang sebetulnya justru itu lebih membangun. Kesabaran bukan juga bicara tentang over attachment. Aku terus-menerus nemenin orang lain seolah-olah terima kelemahannya yang padahal bisa merusak, padahal bisa mengeksploitasi kesabaranku. Saudara, terkadang kita harus belajar untuk berani disagree. Orang yang sabar
Bukan berarti gak boleh disagree. Karena satu hal yang perlu kita pahami, kesabaran itu dipayungi kasih Kristus. Kasih yang membangun, bukan kasih yang permisif. Karena kita boleh sama-sama belajar untuk menjadi orang yang sabar, menerima kelemahan orang, tetapi bukan artinya kita terus-menerus membiarkan di dalam kesabaran yang gak membangun. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang sabar secara benar. Seringkali kami punya pikiran yang naif dan kami menganggap bahwa kesabaran sama dengan niceness. Ketika kami sabar, kami seringkali takut untuk masuk di dalam percakapan-percakapan yang sulit. Kami menjadi orang yang banyak kompromi dan membiarkan hal-hal yang tidak membangun terjadi di sekitar kami. Bahkan mungkin kami sabar hanya karena kami enjoy being a nice person. Dan kau tahu kesabaran yang seperti itu tidak berkenan di hadapanmu. Ajar kami untuk sabar, bukan kesabaran yang buta terhadap kelemahan, tapi kesabaran yang mau bersama-sama menanggung kelemahan. Dan bukan hanya menanggung kelemahan, saling mendoakan dan juga saling mendengarkan, menolong untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang sesama kami miliki, bahkan diri kami miliki juga. Tolong kami Tuhan, pimpinlah langkah kami, dan kami rindu boleh senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang semakin berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.